Nomor 1. Koleksi terorganisir dan dikuratori dari setiap dan semua bisnis dan layanan terkait teknologi informasi yang dapat dilakukan oleh, untuk, atau dalam suatu perusahaan. Merupakan pengertian dari A. ITIL, B. Layanan katalog, C. ITSM, D. Layanan bisnis. Jawabannya adalah B. Pembahasan sebagai berikut. Layanan katalog, atau katalog, adalah koleksi terorganisir dan dikuratori dari setiap dan semua bisnis dan layanan terkait teknologi informasi yang dapat dilakukan oleh, untuk, atau dalam suatu perusahaan. Soal nomor 2. Katalog layanan dilaksanakan dengan cara yang memfasilitasi pendaftaran, penemuan, permintaan, pelaksanaan, dan pelacakan layanan yang diinginkan untuk pengguna katalog. Setiap layanan dalam katalog biasanya mencakup sifat dan elemen seperti berikut, kecuali A. Deskripsi layanan, B. Jenis permintaan layanan terkait, C. Siapa yang berhak meminta, melihat layanan, D. Pengguna layanan. Jawabannya adalah D. Pembahasan sebagai berikut. Setiap layanan dalam katalog biasanya mencakup sifat dan elemen seperti deskripsi layanan, jenis permintaan layanan terkait, siapa yang berhak meminta, melihat layanan, biaya terkait, layanan pendukung, bagaimana cara meminta layanan dan bagaimana pengirimannya terpenuhi, dan lain-lain. Soal nomor 3. Apa peran dan fungsi suatu servis katalog pada ITSM? A. Memungkinkan perusahaan untuk mengalokasikan dan melacak sumber daya yang diperlukan untuk penyampaian layanan. B. Mendeskripsikan peran perusahaan penyedia layanan dalam mengembangkan infrastruktur TI. C. Memberikan informasi terkait kinerja perusahaan penyedia. D. Semua pilihan jawaban benar. Jawabannya adalah A. Pembahasan sebagai berikut. Penggunaan katalog layanan memungkinkan perusahaan untuk mengalokasikan dan melacak sumber daya, baik manusia maupun sistemik, yang diperlukan untuk penyampaian layanan yang sukses, operasi, dan dukungan. Ini memungkinkan perusahaan untuk memahami di mana sumber daya dialokasikan. Apakah ada terlalu banyak atau terlalu sedikit sumber daya yang dialokasikan? Dan apakah sumber daya yang dialokasikan memadai untuk tujuan tertentu? Soal nomor 4. Yang tidak termasuk kegiatan utama dalam proses manajemen katalog layanan adalah A. Kesepakatan dan dokumentasi definisi layanan. B. Menghasilkan definisi dan status layanan dari portofolio layanan. C. Menghasilkan kegiatan yang dapat mengaudit perusahaan penyedia layanan. D. Berhubungan dengan bisnis dan keberlangsungan layanan. Jawabannya adalah C. Pembahasan sebagai berikut. Proses manajemen katalog layanan menyediakan sarana mengabdikan bahwa perawatan dan perhatian secara konsisten, memastikan bahwa organisasi menambah semua potensi manfaat dari katalog layanan dengan cara yang paling efisien mungkin. Kegiatan utama dalam proses manajemen katalog layanan harus mencakup 5 proses tahapan yang dibutuhkan, yaitu 1. Kesepakatan dan dokumentasi definisi layanan. 2. Menghasilkan definisi dan status layanan dari portofolio layanan. 3. Berhubungan dengan bisnis dan keberlangsungan layanan. 4. Menghasilkan hubungan antara tim support, technical support layanan. 5.
Menghasilkan hubungan dengan bisnis relationship management. Soal nomor 5. Pengetahuan dan informasi dari servis katalog secara logikal dibagi menjadi dua aspek, yaitu A. Business service katalog dan technical service katalog. B. Customer service katalog dan technical service katalog. C. Business service katalog dan customer service katalog. D. Customer service katalog dan organization service katalog. Jawabannya adalah A. Pembahasan sebagai berikut. Pengetahuan dan informasi dari servis katalog secara logikal dibagi menjadi dua aspek, yaitu 1. Bisnis service katalog. Berisi detail dari service it di dalam konteks dari pelanggan dan hubungannya kepada bisnis unit dan bisnis proses yang mendukung. 2. Technical service katalog. Service it yang mengantarkan kepada customer, tetapi melalui cara perbandingan. Technical service katalog terdiri dari catatan hubungan yang tersedia yang digunakan untuk mendukung layanan, membagai layanan, komponen dan konfigurasi dari item yang ada. Soal nomor 6. Untuk memaksimalkan kinerja dari servis katalog agar dapat membantu kegiatan dari suatu perusahaan dilakukan beberapa aktivitas. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan antara lain, kecuali A. Memberikan pengarahan untuk meningkatkan kesadaran dari karyawan IT mengenai pentingnya informasi layanan IT. B. Menjelaskan secara keseluruhan layanan IT yang digunakan. C. Menjelaskan secara detail kekurangan layanan IT yang digunakan. D. Melakukan sinkronisasi antara portofolio pada layanan IT dengan servis katalog sehingga data lebih akurat. Jawabannya adalah C. Pembahasan sebagai berikut. Agar dapat membantu kegiatan dari perusahaan dilakukan beberapa aktivitas. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan antara lain 1. Memberikan pengarahan untuk meningkatkan kesadaran dari karyawan IT mengenai pentingnya informasi layanan IT untuk meningkatkan keakuratan data pada servis katalog. 2. Menjelaskan secara keseluruhan layanan IT yang digunakan. 3. Melakukan sinkronisasi antara portofolio pada layanan IT dengan servis katalog sehingga data lebih akurat. Soal nomor 7. Tujuan dari disusunnya katalog layanan ini tidak lain adalah A. Agar mempermudah dalam mengakses informasi. B. Agar kualitas dan detail layanan IT dapat terdefinisi dengan jelas sehingga dapat terukur kinerja. C. Agar mudah dalam mendapatkan dukungan pengembangan layanan IT. D. Semua pilihan jawaban benar. Jawabannya adalah B. Pembahasan sebagai berikut. Cakupan layanan yang dimasukkan ke dalam katalog hanya layanan-layanan yang disediakan kepada pengguna IT. Tujuan dari disusunnya katalog layanan ini tidak lain adalah agar kualitas dan detail layanan IT dapat terdefinisi dengan jelas sehingga dapat terukur kinerja. Dan pada akhirnya peran dan manfaat IT bagi tercapainya tujuan bisnis dapat dioptimalkan. Soal nomor 8. Tahapan layanan TI menurut ITIL ialah service strategi, service design, service operation, service transition, continual service improvement. Layanan katalog masuk dalam kategori A. Service strategi. B. Service design. C. Service operation. D. Service transition. Jawabannya adalah B. Pembahasan sebagai berikut.
Tahapan layanan TI menurut ITIL ialah service strategi, service design, service operation, service transition, continual service improvement. Layanan katalog masuk dalam kategori service design yang merupakan iterasi setelah layanan yang akan dibangun didefinisikan. Pada tahap ini dirancang kebijakan keamanan dari layanan yang akan dikembangkan. Membuat katalog layanan. Mengembangkan Service Level Agreement, SLA. Layanan dengan para calon pengguna layanan dan stakeholder. Soal nomor 9. Layanan manajemen katalog. Melalui produksi dan pemeliharaan katalog layanan teknis. Menyediakan sumber informasi teknis yang memungkinkan penyedia layanan TI untuk A. Mengelola layanan secara lebih efektif. B. Menyediakan layanan yang lebih beragam. C. Memberikan kontribusi layanan yang terpadu. D. Semua pilihan jawaban benar. Jawabannya adalah A. Pembahasan sebagai berikut. Layanan manajemen katalog. Melalui produksi dan pemeliharaan katalog layanan teknis. Menyediakan sumber informasi teknis yang memungkinkan penyedia layanan TI untuk mengelola layanan secara lebih efektif. Soal nomor 10. Informasi dalam katalog layanan memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana pengiriman layanan TI berdampak pada A. Bisnis serta risiko dan kerentanan yang perlu dikelola oleh penyedia layanan TI. B. Kerugian yang diberikan ketika menggunakan layanan TI. C. Keberlangsungan perusahaan dalam mengelola keuangan. D. Semua pilihan jawaban benar. Jawabannya adalah A. Pembahasan sebagai berikut. Informasi dalam katalog layanan memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana pengiriman layanan TI berdampak pada bisnis serta risiko dan kerentanan yang perlu dikelola oleh penyedia layanan TI. Ketentuan dan pengelolaan katalog layanan itu sendiri merupakan layanan yang disampaikan oleh penyedia layanan TI. Dan dengan demikian harus mencakup semua elemen layanan termasuk SLA antara TI dan pelanggan yang menggunakannya. Demikian contoh soal SKB Pranata Komputer Materi Manajemen Service Katalog, Part 2. Jangan lupa subscribe dan bunyikan notifikasi loncengnya agar mendapatkan informasi mengenai contoh soal terbaru. Jangan lupa juga like dan komen ya.